Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Come on church, let's sing it. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah online FJF Christchurch. Saya senang bisa berkumpul bersama dengan teman-teman semua. Dan juga welcome untuk teman-teman yang pertama kali join di ibadah online ini. Dan juga pagi hari ini kita diberkati oleh sahabat kita yang sudah tidak asing lagi, Pastor Sari Gunawan dari FJF Bandung yang akan membawakan masih dalam topik dari seluruh gereja FJF Global, yaitu tentang connecting dan juga serving all. Oke, selamat pagi teman-teman. Mari kita mau mulai kita dengan doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama, celebrate kebaikan-Mu, dan juga pada hari ini Tuhan kami akan melakukan ibadah online ya Bapak. Kami percaya Bapak Engkau menjaga ya Tuhan semua dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami percaya juga bahwa segala sesuatu datang dari Engkau, oleh Engkau dan untuk Engkau ya Tuhan. Kami percaya Bapak, walaupun dengan keterbatasan alat-alat yang kami punya, tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh waktu, oleh fasilitas apapun. Dan biarlah Roh Kudus membimbing kami dalam mendengarkan, ada juga melakukan ibadah pada hari ini juga jangan ada gangguan dari apapun juga. Biarlah Tuhan ibadah online hari Minggu ini bisa menjadi ibadah yang berkesan dan kami diubahkan dengan luar biasa. Terima kasih Yesus, in Jesus name we pray. God bless you. My soul sings, name of Jesus lifted high. Name of Kami datang Tuhan, kami mau menyembah Engkau.
There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all and all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Jesus. I believe in you. I believe in you, Jesus. I've been set free. I want to follow you. I want to follow you, Lord. Hold my hand. I believe that I want to follow you, Lord, and my soul will be set free. I want to worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross behind me, the cross behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
Halo semua, jadi pada 5 Minutes kali ini aku ingin bercerita tentang pengalaman hidup aku yang berkaitan dengan iCare 1 bulan yang lalu. Yaitu tentang orang yang memasuki kehidupan kita yang dapat membuat kita naik ataupun dapat membuat kita terpuruk. Jadi pengalaman ini terjadi pada aku pada masa awal SMA. Sedikit mundur waktu aku SMP, aku sekolah di sekolah yang dibilang biasa-biasa aja, yang notabene aku cuman kesana karena jaraknya dari rumah ke sekolah sangat dekat. Dan pada saat lulus, aku masuk ke SMA yang bisa dibilang lumayan berat dan jaraknya itu juga lumayan jauh, bisa dibilang jauh juga karena itu sekitar 15 kilo dari rumahku. Dan pada saat awal-awal itu aku merasa shock karena benar-benar pelajaran yang diberikan itu jauh lebih berat daripada SMA lainnya, dan aku terpaksa bangun lebih pagi. Problem keduanya itu aku jadi harus bangun pagi karena aku harus berangkat sekitar 4.30 biar nggak telat sampai sekolah. Jadi itu pada masa-masa awal SMA itu aku merasa hidup aku lebih berantakan, gak teratur lagi, karena terutama dalam pengaturan waktu. Karena workload yang diberikan itu sangat berat dan banyak PR yang dikasih, aku jadi tidur malam. Dan karena jaraknya dari rumah ke sekolah itu sangat jauh, aku harus terpaksa 4.30 harus udah bangun dan berangkat jam 5. Dan akhirnya karena hal itu aku jadi nggak memperhatikan guru. Kadang-kadang waktu guru menerangkan aku bisa ketiduran karena sangat capek. Dan akhirnya aku satu semester itu berlalu, aku dapat nilai yang sangat jelek, bisa dibilang sangat tidak memuaskan karena waktu itu standarnya 2 nilai di bawah 75 itu gak naik kelas. Aku ada 3 nilai dia di bawah 75. Dan pada saat semester 2 itu aku kenalan sama teman aku, namanya bisa samarkan saja. Jadi tuh aku teman sama dia karena kita punya hobi yang sama di bidang otomotif. Dan aku teman sama dia gak mau berharap apa-apa. Aku cuman teman sama dia karena kita punya sharing passion yang sama bidang otomotif. Dan surprisingly pada saat midterm break dia mengajak aku untuk ke study group, karena midterm breaknya kita itu bisa dibilang gak fully midterm break. Guru-guru tetap ngasih kita tugas. Dan study group itu intinya isinya orang-orang yang bisa dibilang top di kelas, top 10 segitu. Dan karena aku masuk study group itu, aku juga mau belajar bersama mereka, biar karena aku juga selain adaptasi, aku juga pengen berusaha biar bisa kayak mereka. Dan akhirnya setelah midterm break itu kita juga tetap selalu belajar bersama. Dan akhirnya pada saat kenaikan kelas aku bisa mendapatkan nilai yang memuaskan karena aku belajar bersama mereka. Dan surprisingly pas kelas 11, salah satu teman dari study group itu, karena dia ngeliat potensi aku bagus di bidang kimia, dia mengajak aku ke chemistry club. Dan chemistry club, karena aku join chemistry club itu, aku jadi bisa ikut banyak lomba dan olimpiade. Dan akhirnya aku bisa mendapat berbagai bisa dibilang sertifikat dan lainnya. Dan jadi kesimpulannya, kalau ada satu orang yang masuk kehidupan kita, itu bisa membuat kita naik atau bisa membuat kita turun. Pada cerita aku ini bisa dibilang aku tuh orangnya yang agak kurang, tapi ada satu orang yang masuk kehidupan aku bisa membuat aku naik banget, bisa sampai ikut lomba olimpiade. Dan
aku bisa lancar dalam kehidupan SMA aku. Sekian cerita aku, terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan berkati. Shalom, welcome to FGF Christchurch Super Sunday. Online Sunday Service akan dilakukan setiap hari Minggu jam 10 pagi, mulai 29 Maret until further notice from the New Zealand Government. Usai ibadah, mari bergabung dengan iCare kita melalui Zoom application, meeting ID 9690683336. Ruangan Zoom akan dibuka mulai jam 11.30 siang. Hope to see you all there. Offering minggu ini, offering $25, perpuluhan $356, total $381. Praise God. Dan bagi yang ingin melakukan transfer, bank account-nya adalah 020290 0338799702. Hope everyone have a blessed fruitful week and have a blessed Sunday. Lifted high, name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Shalom, apa kabar semua teman-teman di Christchurch? Senang banget saya bisa hadir di depan teman-teman pada hari ini. Meskipun sebetulnya kita terpisah oleh jarak yang begitu jauh, tapi puji Tuhan berkat teknologi yang ada, maka seakan-akan saya ada di rumah teman-teman masing-masing. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk membawakan sesuatu yang saya percaya akan bisa jadi berkat buat kita semua pada minggu ini. Dan seperti tema yang diberikan kepada saya yang berjudul Serve All, saya merenungkan banyak sekali untuk hal ini dan saya merasa bahwa ada satu tema yang lebih tajam lagi saya taruh yang berjudul Unqualified. Kenapa saya ambil judul Unqualified? Karena seringkali dalam kehidupan kita merasa ada yang merasa qualified, tapi ada juga yang merasa unqualified ketika kita mau melayani Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar dari satu orang yang merasa bahwa siapapun yang perlu dilayani, kalau mereka itu bukan orang-orang yang sejenis dengan dia, maka orang itu merupakan orang-orang yang unqualified untuk dilayani. Tetapi hari ini ada banyak poin yang kita mau belajar, dan saya rindu untuk kita sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai untuk masuk ke dalam poin-poinnya, saya ajak Anda semua untuk kita menutup mata sejenak. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur untuk minggu hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu yang luar biasa, kesetiaan-Mu itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami rindu Tuhan untuk belajar sesuatu pagi hari ini, sehingga semua orang yang mendengarkan pesan ini boleh menyadari sesuatu bahwa sungguh Tuhan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan apa yang disampaikan. Biar Roh Kudus yang berbicara dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda semua, yaitu bahwa you are qualified. Jadi walaupun judulnya unqualified, tetapi sebetulnya hari ini kita semua mau disadarkan bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang qualified. Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Meskipun mungkin ada orang yang menganggap bahwa siapa sih kamu, kayaknya kamu gak layak untuk ikut ke dalam pelayanan atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi hari ini Tuhan menegaskan bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang qualified. Mari kita sama-sama buka Yunus 1 ayat 1-2. Saya ingin membaca kitab Yunus 1 ini dengan perlahan bersama-sama supaya kita semua mendapatkan poin-poin yang jelas, dan ketika selesai firman hari ini kita semua bisa mendapatkan satu message yang jelas dalam kehidupan kita semua. Yunus 1 ayat 1-2 berkata demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Poin yang pertama sekali kita mau belajar adalah if not for his love, he wouldn't care. Saya yakin banget mungkin kita semua bakal berpikir, siapa kita sih?
Kita ini banyak dosa, kita ini banyak kejahatan yang kita lakukan. Tetapi hari ini ada satu message yang jelas sekali yang mengatakan bahwa ketika kejahatan kota Niniwe yang merupakan kota yang besar itu sampai kepada Tuhan, Tuhan langsung menyuruh Yunus yang adalah nabi yang kemudian dia utus untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyadarkan mereka, bukan untuk menghancurkan mereka. Tapi seringkali di otak kita berpikir bahwa kalau ada yang buruk atau ada yang jahat, apalagi orang-orang itu sepertinya berseberangan dengan kita berdoa supaya Tuhan tuh bisa mengenyahkan mereka semua dari hadapan kita. Tetapi kenyataannya, He is so much in love with you. Ya, Dia begitu mengasihi Anda dan saya. Sehingga tidak heran di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dalam hal ini kita bisa melihat sesuatu yang tidak lumrah. Kalau sebagai manusia kita rasanya pengen banget untuk bisa menghakimi setiap orang. Makanya poin kedua bisa dikatakan bahwa people who tends to judge who is qualified or unqualified. Manusia yang biasanya cenderung ingin menilai, memberikan atau menghakimi bahwa orang ini sebetulnya qualified atau tidak qualified untuk dilayani atau untuk kenal dengan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan Allah sendiri, Dia sangat mengasihi kita begitu sampai kepada telinganya bahwa kejahatannya udah sampai di telingaku nih. Tapi Dia bukan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menghancurkan dan mengenyahkannya, tetapi sebaliknya justru datang ke sana untuk memperingatkannya dan kemudian untuk membawa pertobatan ke tempat itu. Bahkan bisa dibilang nanti pada cerita akhirnya kita tahu bahwa kota Niniwe bisa menjadi kota yang bertobat, semuanya merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahkan lebih mudah untuk diperingatkan dibandingkan bangsa Israel sendiri. Tapi Yunus itu ngerti banget sebetulnya kenapa Allah itu menyuruh dia untuk pergi ke kota Niniwe. Dan di otak dia berpikir bahwa enak banget. Itu kota Niniwe itu jahat banget. Atau kalau mau dibilang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa bilang, Tuhan masa sih si ini gitu ya mau dikasih kesempatan untuk melayani, kok bisa sih dia gitu bisa tahu-tahu udah dapat posisi ini, posisi itu di dalam pelayanan. Tuhan nggak tahu apa backgroundnya seperti apa. Tuhan apa nggak tahu dia sebetulnya orangnya seperti apa. Seakan-akan kita yang menentukan orang ini qualified atau unqualified. Ya. Yunus 1 ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi waktu dia dapat tugas itu, karena dia sebel banget. Dia nggak suka banget karena dia tahu Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Itu bukan untuk menghancurkan atau untuk memarah-marahi untuk kemudian Niniwe itu akan dilenyapkan. Tetapi sebetulnya untuk diberi satu kesempatan untuk bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan Yunus nggak suka dengan situasi itu. Makanya kemudian dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara tahu nggak, jarak antara Yafo dengan Tarsis, itu jaraknya bisa dibilang dari ujung dunia ke ujung dunia yang lain. Jadi bisa dibilang perjalanannya ketika itu, karena zaman itu belum ada pesawat ya, belum ada pesawat terbang, dia naik kapal laut, itu dikatakan kurang lebih membutuhkan perjalanan untuk dari Yafo ke Tarsis itu kurang lebih 1 tahun perjalanan. Jadi itu merupakan satu perjalanan yang panjang, yang lama, dia sengaja ambil jarak yang paling jauh dengan tujuan supaya mungkin siapa tahu nanti kalau dia balik lagi, Tuhan udah lupa dengan keinginan yang pertama. Jadi mungkin aja nanti kalau dia balik lagi dari Tarsis balik lagi ke Yafo kan kurang lebih 1 tahun lagi kan. Jadi mungkin setelah 2 tahun Tuhan mungkin udah nggak akan nyuruh-nyuruh dia lagi untuk pergi ke Niniwe untuk mengingatkan jemaat rakyat di sana. Itu yang dia pikir dan itu yang dia harapkan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa orang-orang ini nggak layak untuk diselamatkan. Mereka terlalu jahat, mereka terlalu rusak, terlalu bejat. Dia nggak suka banget dengan rencana Tuhan. Bisa dibilang who's in and who's out, itu sebetulnya tidak berdasarkan kita suka atau tidak suka pada seseorang atau pada satu kelompok. It's not our part to decide which one can get in, which one can get out.
ya. Tetapi kita cenderung biasanya pengen bikin kelompok-kelompok seperti itu, apalagi kalau kita sendiri memang sudah ada di dalamnya, dan kita berharap bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan kita untuk bisa masuk ke situ, orang-orang yang tidak dekat dengan kita, sorry, you're out. Tetapi Tuhan gak gitu. Karena dia datang untuk semua manusia, dia tidak membedakan backgroundnya, karena pada dasarnya gak ada satu manusia pun yang sempurna, gak ada satu manusia pun sebetulnya yang layak. Tetapi karena dia so much in love with us, makanya kemudian dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita semua yang percaya bisa mendapatkan keselamatan dan tidak binasa. Nah, kalau kita lihat cerita Yunus tadi, dia sampai rela untuk membayar biayanya. Saya yakin perjalanan dari Yafo ke Tarsis itu perjalanan yang mahal banget. Karena dibilang itu dia butuh waktu 1 tahun. Artinya selama 1 tahun di dalam kapal itu dia perlu makan, perlu tinggal, perlu pakaian dan sebagainya. Dan kemudian dia juga perlu ikut bersama-sama dengan mereka yang ada di kapal itu. Perjalanan 1 tahun itu perjalanan yang panjang sekali. Pasti mahal banget. Tetapi demi keinginan dia yang bertentangan dengan keinginan Allah, dia rela untuk bayar harga. Dia rela untuk membayar semuanya. Tapi Tuhan hari ini mau ngingetin kita semua juga. Be wise on what you are spending. Ayo kita mesti bijak loh dengan apa yang kita mau spend. Ya, apa aja yang kita spend? Your money, your time, your thought, your effort, ya. Itu semua tuh butuh sesuatu yang di-sacrifice sebetulnya. Jangan kita buang-buang uang dengan ngasal. Jangan kita buang waktu, buang pikiran, buang usaha ya untuk sesuatu yang nggak perlu gitu. Tuhan pengen banget hari ini kita semua belajar untuk bisa wise on what you are spending. Dan yuk kita lihat lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan apa yang kita mau. Poin yang ketiga yang kita bisa belajar hari ini adalah God knows what He is doing. Ya, nggak ada satupun dari kita sebetulnya yang bisa menghalangi apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa izinkan sesuatu terjadi dengan mungkin kalau menurut kita harganya mahal sekali, tapi for the sake of something that He planned from the very beginning, dia rela untuk lakukan itu. Kalau kita ingat Nabi Nuh dulu di zaman dulu, ketika Tuhan mau bikin air bah untuk membuang semua orang-orang yang dia pikir sudah terlalu bejat, nggak mau nurut lagi sama Tuhan. Dan kemudian dia hancurkan, bisa dibilang dia binasakan seluruh manusia di bumi, dan hanya menyisakan orang-orang yang mengasihi dan mau taat sama dia. Kalau dipikir-pikir, itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Dia menciptakan manusia bukan artinya sembarangan dia asal ciptakan. Tetapi for the sake of His plan, karena rencana dia yang besar, dia rela untuk membuang itu. Kadang-kadang dia lakukan juga seperti itu. Jadi saudara, kita nggak bisa ngerti apa yang dia pikirkan, tetapi kita percaya God knows what He is doing. Ya, kalau mau dibilang sekarang dengan suasana saat ini, kita juga nggak pernah ngerti kenapa tiba-tiba bisa ada pandemik seperti ini. Ya, dari satu area kemudian bisa menyebar sedemikian cepat dalam waktu yang singkat bisa dibilang, dan menyeluruh secara mendunia pada saat ini, dan semua orang ada di dalam situasi yang sama sekali nggak enak hari ini, dan banyak orang yang kemudian mati gara-gara COVID ini. Tetapi kita nggak pernah ngerti apa tujuan Tuhan. Tetapi pada dasarnya dia memang nggak perlu nasihat kita, because He knows what He is doing. Yunus 1 ayat 4. Ketika kita tahu tadi Yunus bersiap untuk pergi ke Tarsis, dia masuk ke dalam kapal dan kemudian dia melakukan perjalanan yang jauh, dan dia sudah ready untuk itu. Yunus 1 ayat 4, di tengah-tengah perjalanan itu, tetapi Tuhan, siapa yang melakukannya? Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, yang bikin angin ribut, yang bikin badai besar, yang bikin kapal itu hampir terpukul hancur, bukan laut itu sendiri, bukan manusia, tetapi Tuhan memang sengaja bikin hal itu. Kenapa? Karena dia melihat ada satu orang yang dia minta untuk melakukan tugasnya, kemudian gak dilakukan dengan benar, hanya karena di hatinya ada sesuatu yang gak beres. Yang karena hatinya gak beres, dia pikir bahwa Tuhan ini aneh banget,
kok mau menyelamatkan orang-orang yang tidak layak menurut pandangannya, mereka itu unqualified menurut orang ini, tetapi Tuhan mau buat orang-orang itu menjadi qualified. Makanya kemudian Tuhan yang membuat satu peristiwa di tengah-tengah perjalanan itu untuk menggagalkan apa yang menjadi rencana dari Yunus. Kalau mau dibilang, who do you think you are? Ya, don't make a joke with God. Kita ini cuma manusia, kita ini cuma bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, dan kita juga nggak boleh ngerajuk sama Tuhan. Dan who do you think you are? And do you think you can run away from God? No way. Wherever you go, God is there. Kemanapun kau pergi, Tuhan ada di situ. Jadi jangan pikir bahwa kita bisa melarikan diri dari rencananya Tuhan. No way. Ya. Poin yang keempat yang kita bisa belajar hari ini. Once you step away from God, you will go down further and deeper and faster. Kalau kita mau coba-coba untuk lari dari hadapannya Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita bukannya jadi lebih baik. Yunus ketika itu, karena dia dengan puas, saya rasa dia merasa bangga karena dia bisa melarikan diri, dia punya uang, dia punya kemampuan, dia punya satu saving, punya kebisaan, kemudian dia naik ke kapal, dia lari dari hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Tuhan sebetulnya jauh lebih mampu daripada dia. Segala kebanggaan dia, segala kehebatan, segala apa yang dia punya itu gak ada artinya sama sekali. Yunus 1 ayat 5 dikatakan awak kapal menjadi takut karena badai besar yang terjadi yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu itu. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus, apa yang terjadi dengan Yunus? Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Jadi kita bisa lihat, saudara, ketika dia run away from God, apa yang terjadi? Dia turun, dan bukan cuma turun, dia turun ke tempat yang paling dalam, dan kemudian dia tertidur. Bukan cuma tertidur, dia tertidur nyenyak di sana. Sometimes that's what happened to us. Itu yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mencoba melarikan diri dari rencana Tuhan, kita melarikan diri dari apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita akan turun dengan cepat, begitu dalam, begitu jauh, dan kita terus berguling ke bawah, dan ke bawah. Sampai mungkin satu waktu kita baru menyadari bahwa something is going wrong in my life. Baru kemudian kita bisa mengerti bahwa, wow, I cannot fight against God. Kita nggak bisa melawan Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia punya satu rencana yang tidak bisa kita bantah. Dan hari ini kalau kita lihat Yunus tadi, cerita tadi, seseorang yang menganggap bahwa dirinya udah qualified, dan dia melihat orang lain unqualified, dan dia juga kemudian mulai menentukan who can get it and who must get out. Ya, dia yang menentukan who's in and who's out. Dan kemudian dia dengan segala apa yang dia pikir dia punya, dia mau lari daripada Tuhan. Dan kemudian menentukan jalannya sendiri. Tetapi Tuhan bisa ada di mana-mana dan melakukan sesuatu untuk menghentikan apa yang menjadi pemikiran dia. Sekali lagi, hari ini kita lagi belajar tentang melayani. Melayani itu adalah satu privilege pada dasarnya. Melayani itu sesuatu yang nggak bisa kita beli. Walaupun di zaman dulu mungkin ada orang yang berpikir bahwa kalau pengen punya posisi mungkin kita harus bayar. Tetapi yang Tuhan minta hari-hari ini kita melayani bukan untuk kesenangan kita, tetapi kita melayani itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada beberapa hal yang kemudian kita perlu belajar tentang bagaimana sebetulnya harusnya kita melayani hari-hari ini. Supaya sungguh di tempat di mana Anda ditempatkan, Anda bisa menjadi orang-orang yang membawa terang, yang bisa membawa kesaksian, dan yang menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Ada beberapa poin tentang serving yang kita belajar hari ini. Kalau tadi satu situasi di mana saya bukakan situasi-situasi tentang melayani, di mana kadang-kadang kita berpikir bahwa kita yang menentukan segala sesuatunya. Tetapi berikut ini kita akan belajar tentang segala poin-poin yang kita mau belajar tentang bagaimana kita melayani Tuhan pada dasar.
Hal yang pertama, untuk kita bisa melayani dengan baik, the points that we can serve all. The first point is seek God first. Ayo cari Tuhan dulu. Jadi kalau mau melayani itu bukan kemudian asal-asalan, udahlah pokoknya kan gak ada kerjaan ya, lagi nganggur gitu. Apalagi sekarang lagi lockdown, terus gak tahu mesti ngapain. Cari-cari kerjaan di gereja kayaknya boleh juga. Kemudian mulai tanya-tanya, what can I do for the church gitu ya. Jadi lebih karena ngisi-ngisi waktu doang. Salah? Ya nggak totally salah. Tetapi kalau Anda melakukan tanpa motivasi yang benar juga, sepertinya itu jadi tidak menghasilkan buah yang tepat. Makanya yang pertama kita mesti belajar bahwa untuk melayani, we need to seek God first. Seek His will, His plan, ya, and His wisdom. Kita perlu mencari kehendaknya, kita perlu mencari rencananya, dan kita perlu minta hikmat daripada Dia. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi yang pertama sekali yang kita perlu cari, untuk melayani pun, itu kita perlu mencari Allah dan kebenarannya. Karena kita percaya bahwa ketika kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat ada sukacita yang besar, ada hal yang luar biasa ketika kita melakukannya. Dan kemudian, yang berikutnya, yang kedua, kita mau lihat. Yang kedua adalah put Him first. Yuk kita letakkan Dia pertama kali. Karena He is over everything. Dia yang ada di atas segalanya, not you, bukan Anda. Makanya kita perlu submit dan obey Him. Yuk kita obey Him, kita cari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yeah, we need to understand about this. Put Him first. He is over everything. He is over your life. He is over your future. He is over your obstacles. Dia ada di atas segala-galanya. Put Him first. Ya, put Him first. Dan yang ketiga adalah let Him first love you. Izinkan Dia untuk mengasihi Anda lebih dulu. Then you can have love overflowing. Gimana kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita kalau kita sendiri nggak pernah punya kasih itu dalam kehidupan kita? Makanya yang perlu juga kita lakukan adalah let Him first love you. Izinkan Dia untuk bisa mengasihi Anda lebih dahulu. Baru kemudian kita bisa mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dikira kita bisa mengasihi karena memang kita orangnya baik aja. Karena kita orangnya lemah lembut begitu. Atau karena kita memang dididik dari kecil penuh dengan kebaikan. No. Kita bisa mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Kalau enggak mungkin kita bisa menjadi seperti hari ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah get back closer to Him first. Kalau Anda sempat kayak Yunus yang lari jauh dari Yafo sampai ke Tarsis. Dan kemudian Anda menyadari bahwa Anda sudah pergi terlalu jauh, terlalu dalam, dan terlalu cepat Anda pergi dari Dia. Hari ini Tuhan pengen supaya Anda bisa get back closer to Him. Yuk balik lagi sama Tuhan, kembali sama Dia, and He will give you compassion. Dia akan kasih Anda belas kasihan. Bukan cuma untuk diri Anda, tetapi juga Anda sendiri nanti diberikan compassion untuk bisa melihat orang-orang di sekitar Anda dengan cara pandang yang berbeda. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21 katakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita bisa lihat di sini, saudara. Ya, Tuhan mau supaya kita bisa belajar mengasihi saudaranya. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita kalau kita nggak pernah punya kasih Allah buat kita? Karena kita punya kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, baru kemudian kita bisa mengasihi saudara kita. Dan ketika kita bisa mengasihi saudara kita, maka kita punya cara pandang yang berbeda, maka baru kemudian kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita dengan
motivasi yang baik, dengan tujuan yang baik, dan no hidden agenda di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menerima mereka semua, bisa melihat dengan cara yang berbeda. Itu semua bukan karena kita, tapi karena Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, saudara, saya mau mengingatkan sesuatu buat Anda. Whenever you want to serve all, we were once unqualified, but then God make us to be qualified. And the same thing happened to others. Tuhan mau juga kita melakukan hal yang sama. Ada orang-orang yang mungkin hari ini memang unqualified, tetapi melalui kesaksian, melalui pemberitaan Injil yang kita bisa sampaikan, kita bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang qualified. Dan ketika kita bisa melakukan ini dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa Injil diberitakan, kasih Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan boleh semakin nyata di dalam kehidupan kita semua. Mari saudara, di hari Minggu ini, saya percaya bukan kebetulan kalau berita ini disampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang masih punya pemikiran-pemikiran seperti ini. Siapa sih dia? Kenapa kok bisa begini? Kok dia bisa diberi kesempatan lebih banyak? Kamu nggak tahu dia backgroundnya seperti apa. Coba yuk kita ingat-ingat juga bagaimana kondisi kita dulu. Pertanyaan yang sama harusnya mungkin diajukan buat diri kita. Siapa sih kita? Bagaimana sih background kita? Apa mereka nggak tahu dulu saya kayak apa? Atau bahkan mungkin sampai hari ini pun saya belum menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tetapi toh Tuhan berikan kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa ada di dalam pelayanan Dia. Yuk kita juga izinkan untuk Tuhan lakukan yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya nama Tuhan benar-benar boleh dipermuliakan melalui pelayanan Anda dan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sungguh-sungguh bisa memberikan satu pemikiran yang baru, satu cara pandang yang baru untuk Anda semua, untuk kita justru ambil bagian di dalam tanggung jawab yang besar di dalam melayani Tuhan. Let's serve all even better than yesterday. Mari kita berdoa. Bapak sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, supaya sungguh Bapak kasih Tuhan benar-benar boleh nyata buat kami semua. Kami rindu setiap kami di tempat ini Tuhan, benar-benar dipulihkan, diberikan hati yang penuh kasih, diberikan hati yang nyata Tuhan, untuk sungguh-sungguh mau di dalam pelayanan, bukan memandang ini dan itu, tidak membedakan ini dan itu, tetapi kami semua mau melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mari Bapak Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu di IFJF Christchurch ini ya Bapak, supaya setiap orang Tuhan ada di tempat ini sungguh-sungguh karena mengerti kami semua ada di sini karena anugerah Tuhan. Biar kepemimpinan di tempat ini, penggembalaan di tempat ini Tuhan berkati, dan setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan izinkan untuk kami semua boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sisa hari ini, sisa minggu ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pastor Sari untuk membawakan firman-Nya yang luar biasa pada hari ini. Sungguh sangat relevan dengan keperluan gereja kami. Juga bukan hanya gereja kita, juga semua gereja yang mendengar juga. Saya yakin. Terima kasih untuk menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang qualified, dan juga kita harus bijaksana dalam mendengar, dan juga menyadari bahwa bukan hak kita untuk menentukan siapa yang qualified dan tidak qualified. Oke, sebelumnya kita juga mau mengingatkan bahwa sudah ini kita ada Zoom meeting. Semua silakan join. Nanti ada meeting poinnya, meeting code-nya sudah ditulis di awal tadi, dan juga saya berharap semua teman-teman bisa join, dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama nanti dengan Pastor Sari juga di sana. Oke, mari kita tunduk kepala. Jemaat, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari Minggu ini kami bisa berkumpul. Pastor Sari juga bisa membawakan tentang serving all. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan dia di Bandung luar biasa ya Bapak. Memberikan juga kesehatan, juga pelayanan dia berbuah selalu, dan juga kau berkati juga keluarganya dengan Pak Agus juga anak-anak. Kami berdoa Bapak juga agar
semua teman-teman yang mendengarkan firman pada hari ini juga diberkati, dan juga bukan hanya diberkati dalam mendengar, tapi juga melakukan segala yang kami dengar pada hari ini, juga pesan-pesanmu melalui Alkitab. Kami berdoa Tuhan juga untuk New Zealand ya Tuhan, agar dan juga bukan hanya New Zealand, seluruh dunia ya Tuhan yang saat ini sedang dihadapi dengan masalah COVID-19 ini. Kami percaya Bapa Engkau selalu melindungi kami, Mazmur 91 selalu nyata dalam kehidupan kami, dan juga nyata dalam perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri celebration ibadah online pada hari ini dalam nama Yesus. Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan berkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan membuka bagimu pemberian melimpah, yakni langit, untuk menurunkan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, engkau lakukan dengan setia. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selalu.